Kamu kenapa sih jerawatnya nggak sembuh-sembuh, nggak dibersihin ya itu muka? Punya muka tuh makanya dirawat. Bisa sampai kayak gitu sih. Hai kalian, Acne Fighter, I'm here with you today. Bukan karena aku mau encourage atau apa, tapi karena aku bagian dari kalian. Hai, aku Aralin, selamat datang di video kelimaku dalam series Aku dan Kedamaian. I'm here, I'm Aralin, and I am Acne Fighter. Sebelum lebih jauh lagi, aku mau bilang kalau ya ini adalah video terakhir dari series pertamaku, Aku dan Kedamaian. Aku dan Kedamaian hanya akan punya 5 video di dalamnya. Kenapa? Kenapa isinya cuma 5? Ya karena kedepannya aku itu punya ide untuk ngulas lebih banyak hal, nggak hanya sebatas dalam lingkup Aku dan Kedamaian, tapi mungkin insight-insight lain yang aku dapetin saat belajar dan berkembang dengan self-awareness dan self-improvement. Dan aku ingin mengakhiri series ini dengan sebuah cerita akan rasa sakit yang selama ini aku hadapi, aku pendem. Berdamai dengan acne. Karena aku tuh tidak mau video terakhir ini itu pendek kayak video-video yang sebelumnya, so I will start with my journey. Aku bakal cerita kepada kalian tentang pengalamanku dengan jerawatku sebelum-sebelumnya. Cerita ini dimulai ketika 2,5 tahun lalu ketika aku pakai krim dokter. Kebetulan banget itu tuh cocok di kulitku, jerawat hempas halus. Meskipun aku tuh dulu suka banget sama lari ya, sering dipanasan terus keringetan, itu tetap gak apa-apa, kulitnya tetap oke. Dan aku percaya kayak wah ini krimnya tuh bagus banget and aku bakal pakai terus kayak gitu. 1 tahun berjalan, tiba-tiba produk itu tuh di stop produksinya. Kliniknya bilang kalau lagi ada maintenance sama produknya. Bahkan di cabang mana-mana pun juga kosong. Aku nyari nggak dapet dan terpaksa lah aku harus stop. Kurang lebih 2 bulan aku nggak pakai produk itu. Yes, jerawat bermunculan. Efeknya setelah itu adalah kliniknya, pabriknya itu produksi lagi dan ternyata habis ada pengembangan seperti yang dibilang sebelumnya. Aku beli deh pakai seperti biasa dengan prosedur seperti biasanya, tapi boom, mukaku breakout parah. Lebih gokilnya lagi itu adalah jerawatku itu tipe jerawat yang gede-gede, yaitu gen. Aku acne prone skin karena kedua orang tuaku itu jerawatan juga. Dan jerawat gede itu kalian tau lah, mendem gede itu sakit banget di wajah. Di sini apalagi yang di sini-sini itu kalau dibuat sholat itu sakit sampai pusing di kepala, terus kesentuh juga sakit, kena air atau mandi atau sabunan itu juga sakit. Pokoknya serba nggak nyaman. Dan lebih-lebih lagi pas itu tahun lalu aku itu adalah aktor monolog untuk sebuah perlombaan provinsi. Dan iya kalian tau lah kalau teater itu kayak gimana. Pas banget aku itu memainkan sebuah peran yang banyak sekali gesturnya itu di lantai. Kotor juga, aku bertarung dengan kotor, keringat itu kayak hampir setiap hari dari pagi sampai malam. Dan itu menjadi salah satu faktor juga yang semakin memperparah jerawatku. Sampai aku tuh sempet laser. Dan kalian tahu kan kalau laser itu nggak murah. Oke, dari laser itu lumayan sembuh, ngurangin. Aku bersyukur banget karena kalau aku tidak laser waktu itu pasti jerawatku sampai sekarang masih sangat parah. Aku dulu ngiranya habis laser jerawatnya bakalan sembuh total karena emang kering ya dan nggak bakalan muncul lagi. Tapi ternyata itu nggak sesuai ekspektasiku. Jerawatnya masih ada meskipun nggak separah yang dulu. Tapi tetap aja aku masih menjadi seorang yang breakout wajahnya. Dan bahkan sampai detik ini pun aku masih menjadi seorang acne fighter. Aku masih jerawatan. Setiap kali sebulan sekali aku menstruasi, aku selalu muncul jerawat baru. Jerawatnya mau sembuh mau hilang, ketemu sama siklus menstruasi lagi, jerawatan lagi. Dan itu tuh kalian pasti tau lah girls kayak apa rasanya. Aku sempat ngerasa down banget, nangis sendirian di kamar mandi. Karena aku tuh ngerasa udah berusaha banget, berusaha buat ngelawan ini, berusaha buat nyembuhin ini, tapi tuh hasilnya kayak nggak kelihatan. Setiap kali aku lihat teman-temanku yang mukanya pada halus-halus, aku merasa iri, aku merasa insecure, mikir kenapa ya mukaku nggak bisa kayak mereka. Aku ngerasa insecure jelas banget dengan jerawatku kayak gitu. Mau pergi pun juga nggak pede, mau show up juga nggak pede, di forum, di kelas, dan di masyarakat juga nggak pede kalau mau show. Bahkan aku sempat ngerasa kayak kenapa Allah itu nggak adil gitu loh. Di saat aku yang dengan jerawatku itu menjaga banget makanku, menjaga aktivitasku, bener-bener selektif dengan apa yang aku konsumsi dan aku masukin ke tubuh, aku masih jerawatan. Tapi saat aku ngelihat teman-temanku yang lain dengan mereka yang pola hidupnya kayak gitu, makan sembarangan, saus pedes apalah, mukanya masih mulus aja. Aku ngerasa kayak kenapa? But guys, ada satu hal yang bikin aku sadar bahwa itu tuh semua
bukan masalah yang harus banget buat aku menjadi sedaun itu. Enggak. When I scroll IG suatu hari ya beberapa bulan yang lalu, aku tuh ketemu sama sebuah akun influencer di mana dia itu seorang acne fighter juga. Jerawatnya lebih parah dari aku dan gokilnya dia udah belasan tahun. Tapi dia itu pede. Dia bahkan memanfaatkan sisi negatifnya itu tuh untuk hal yang inovatif. Dia encourage viewersnya yang sama-sama acne fighter untuk tetap semangat jalan hidup, tetap pede, bahwa dengan adanya jerawat itu tuh nggak membatasi kita untuk show, untuk berani di umum, untuk memulai hal-hal baru, untuk menggapai peluang. Itu tuh enggak, jerawat bukan batasan. Dari situlah aku sadar bahwa kalau selama ini aku belum bisa berdamai dengan keadaanku sendiri. Aku masih terus-terusan untuk denial, belum sampai ke tahap acceptance. Yang efek buruknya ke aku adalah aku jadi nyalahin diri sendiri, sering banget kecewa ke diri sendiri, negatif self-talk ke diri sendiri, dan itu bikin aku stres. Aku jerawatan karena stres, terus mikirin jerawat. Ngaku siapa yang kayak gitu juga. Aku terus-terusan biarin diriku negatif self-talk ke diri sendiri. Aku jadi enggak pede, aku ngelewatin banyak hal, ngelewatin banyak peluang hanya karena aku nggak berani show up. Aku ngelewatin banyak sekali peluang yang itu aslinya bisa bikin aku bertumbuh jadi yang lebih baik. Aku termakan sama omongan orang yang ngejudge gitu aja. Mereka bilang kalau aku nggak ngelakuin apa-apa, yang padahal aslinya itu enggak. Bahkan selama aku jerawatan, aku tuh sangat selektif sama makananku. Aku menjadi orang yang lebih bersih. Aku rajin olahraga, minum air putih lebih banyak. Dan orang tuh nggak tahu apa yang aku lakuin, dan mereka ngejudge, dan bodohnya aku percaya dan aku iyain omongan mereka. Aku yakin ke omongan mereka bahwa aku tuh emang kurang. But apapun itu, aku bersyukur banget sekarang karena aku udah bisa menerima, aku udah bisa acceptance dengan keadaanku yang sekarang, dengan jerawatku. Aku mulai positif self-talk ke diri sendiri, aku encourage diri aku sendiri, dan aku yakin bahwa yuk Mai, aku tuh bisa sembuh, dan jerawat ini bukan batasan untuk diriku sendiri. Nggak apa-apa aku jerawatan, karena kalau memang genetku kayak gini mau gimana lagi kan. Yang penting aku itu nggak nyerah dan aku tetap menjaga pola hidup sehat, karena dengan jerawatku ini aku berpikir bahwa melalui jerawatku Allah itu mau aku menjadi seorang hambanya yang lebih menjaga pola makan, lebih menjaga apa yang masuk ke dalam diriku, aktivitasku juga aku lebih jaga, dan bagusnya itu tuh ngefek ke tubuh aku untuk jangka panjang. Selama ini self love yang aku kira adalah ketika aku menerima keadaanku, dan aku tuh hanya menerima, tidak menindaklanjuti keadaanku itu. Aku hanya acceptance tanpa mau perbaiki dan improve. Enggak, self love itu enggak kayak gitu. Self love adalah di saat aku nerima keadaanku, dan karena aku self love, aku love ke diriku sendiri. Dari situlah aku berusaha untuk memperbaiki keadaanku biar keadaanku itu jauh lebih baik, dan aku lebih nyaman, aku lebih cinta, dan aku lebih dekat dengan diri aku sendiri. Sekarang aku masih jerawatan guys. Aku masih menjadi seorang acne fighter. Aku masih sama seperti 1 tahun yang lalu. Tapi yang membedakan dengan diriku yang sekarang adalah aku damai dengan keadaanku. Meskipun aku jerawatan, aku berani untuk tampil, aku bahkan berani untuk mulai konten, aku berani show up di forum, di komunitas, di kelas. Aku merasa aku mendapatkan banyak peluang yang dulu aku selalu lewatkan. Aku bersyukur banget dengan diri aku yang sekarang. Aku bersyukur banget. Ya, kayaknya itu aja cerita singkat yang bisa aku bagikan kepada kalian. Jika kamu seorang acne fighter juga, kamu boleh banget untuk curhat perjalanan kalian di komentar. Aku bakal baca, pasti kita saling support satu sama lain. I think it's enough untuk videonya. Nanti jadi kepanjangan. This is my ending of the series Aku dan Kedamaian. Aku harap video terakhirku ini bakal jadi sebuah motivasi dan bisa encourage kalian bahwa kalau meskipun kalian jerawatan, bukan berarti kalian itu nggak pantas, bukan berarti kalian nggak bisa show up. Itu bukan, jerawatan bukan batasan untuk kalian bisa tumbuh, show up, dan menggapai banyak peluang. Kalian tetap bisa, karena setiap manusia itu cantik, setiap manusia punya keunikan diri sendiri. Jerawat hanya salah satu faktor, dan jangan biarkan itu menjadi borderline untuk kalian berkembang. Aku Aralin, aku seorang acne fighter, dan aku berdamai dengan jerawatku. See you.